Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari jihad, yaitu jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu diri sendiri. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan selalu mengajak untuk ngopi dulu para sedulur, ngopi dulu para saudara, ngopi, ngobrol perihal Islam. Nikmat. Hidup ini harus dinikmati dengan rasa. Karena yang suka usil itu adalah pikiran. Pikiran yang selalu merasa benar, akhirnya suka usil sama orang. Kalau kita menikmati dengan rasa, orang mau begini, mau begitu, ya silahkan saja. Karena apa yang diperbuat, orang tersebut akan kembali kepada dirinya. Nah, kembali ke topik bahwa jihad itu yang paling besar adalah bukan memerangi orang lain, bukan membunuh orang lain, bukan menaklukkan orang lain. Jihad yang paling besar itu adalah menaklukkan nafsunya sendiri. Ini dikatakan oleh Nabi ketika setelah perang Badar, perang paling besar dalam umat Islam dan perang terakhir. Setelah itu tidak boleh ada perang fisik. Kata Nabi Muhammad, jihad yang paling besar adalah jihadun nafs. Jihad melawan nafsu-nafsu kita sendiri. Ada 4 unsur nafsu di dalam diri kita, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainnah. Jadi jihad itu adalah melawan 4 unsur nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Apa itu unsur nafsu lawamah? Nafsu lawamah adalah nafsu paling rendah. Nafsu lawamah adalah nafsu kebendaan, nafsu benda, nafsu material. Jika perasaan diri kita, rasa diri kita masih sedih ketika nggak punya uang, sedih, kuyup gitu, nggak ada duit, nggak ada kerjaan, kuyup. Artinya hidup kita masih bertuhan kepada Allah, bukan lagi kepada Allah. Memang bertuhan kepada Allah benda pun, tapi bertuhan kepada Allahnya itu adalah benda. Memang Allah meliputi di dalam benda sekalipun, tapi Allahnya itu bukanlah Allah yang sejati, tapi masih Allah benda. Allahnya itu masih berhala. Ini yang disebut togut. Tapi ketika dapat duit, dia senang gembira. Alhamdulillah dapat duit. Terus juga ketika melihat orang yang berduit, wih bos, juragan, dia hormati. Dia mah banyak duitnya, kaya nih. Saya milih dia karena dia kaya, orang banyak duit. Ketika orang sama orang yang banyak duit, perlakuannya lama. Tapi sama orang yang susah, apaan sih kamu? Bukan teman saya. Bahkan saudara sendiri pun tidak diakui karena miskin. Berarti Tuhan kamu masih benda. Berarti Tuhan kamu masih harta. Tanpa sadar, sikap-sikap seperti itu adalah sikap orang yang masih bertuhan kepada berhala, masih memuja benda. Yang kedua, nafsu di atasnya lagi naik, nafsu lawamah, yaitu nafsu tumbuhan. Nafsu tumbuhan ini mengakar, akarnya terus ke bawah mencari makanan. Nggak peduli ada batu, ada apa, terus diterobos untuk mencari air. Dan batangnya naik ke atas, menyebarkan batang cabang-cabang. Ini adalah nafsu yang dari tadi masih memuja benda, ini agak naik dikit ke atas. Dia lebih kepada memperbaiki diri. Karena lawamah itu artinya mencela, baik mencela diri ataupun mencela orang lain. Tapi levelnya lebih di atas benda, namun masih suka mencela.
oh si itu mah begini ya, oh si itu mah begitu ya, wah dia kaya saya harus ikutan. Nah akhirnya dia mengalahkan segala cara. Kan lihat saja coba, kalau makanan jagung misalnya sama cabai berdekatan itu saling berebutan makanan, saling membunuh itu. Sebetulnya tumbuhan itu kayak diem tapi sebetulnya saling memangsa itu, kitanya aja yang nggak memperhatikan. Kalau misalnya ada dua tumbuhan ditanam dalam satu pohon yang sama, ditanam di tanah yang sama, tapi berbeda unsur, itu sebetulnya saling mengalahkan. Yang paling kuat dia yang akan lebih berkuasa. Nah, itu ternyata ke bawah dia meraih banyak keuntungan. Ini terus membuka cabang-cabang. Ketika usahanya naik ke atas, ketika usahanya naik, dia membuka cabang, banyak cabang, supaya banyak menghasilkan buah. Ini seperti orang yang sudah mulai berpikir. Orang yang tadinya cuma kerja, sekarang dia membangun sebuah usaha. Jadilah nafsu lawamah. Namun ketika di dalam nafsu lawamah ini ada yang ego. Oh masih suka, kamu begini harus begitu, begitu. Wah, mengatur-ngatur orang, mencela. Oh saya baik nih, oh si itu begini segini. Nah, ketika masih ada sifat-sifat seperti itu adalah masih bertuhan kepada tumbuhan, masih di nafsu lawamah. Naik lagi ke atas sedikit di nafsu sufiyah. Ini yang paling garang. Nafsu sufiyah adalah nafsu hewan. Hewan sifatnya adalah ingin berkuasa. Lihat saja harimau, lihat saja singa, dia ingin jadi raja hutan, ingin diakui, gaungannya ingin didengar, omongannya ingin didengar. Wow. Hewan kan gitu, saling berebut mangsa, saling memakan dengan hewan lain. Misalnya harimau, dia berkelompok. Makanya yang berkelompok itu sebetulnya hewan. Itu berkelompoknya sama, itu hewan. Nggak mungkin singa berkelompok dengan serigala. Ya singa dengan singa, serigala dengan serigala, terus monyet dengan monyet. Saya belum pernah melihat misalnya serigala berkawan dengan misalnya monyet gitu, atau serigala berkawan dengan misalnya kambing, ya kan? Atau harimau berkawan dengan monyet. Enggak, karena harimau, serigala tetap serigala dengan kumpulannya. Mereka berkelompok. Jadi jangan pernah bangga ketika saya kelompok jemaah ini, saya kelompok ini, saya kelompok itu. Ini kayak hewan. Karena hewan juga berkelompok. Hewan juga membangun komunitas. Tapi komunitasnya yang sesuai dengan habitatnya. Ini belum manusia ketika merasa bangga, saya memiliki komunitas, saya memiliki kelompok si A, kelompok si B. Lah, itu masih hewan. Hewan juga berkelompok, hewan juga berkomunitas, hewan juga bergerombol. Saya nggak pernah melihat babi sendirian. Babi itu selalu aja bersama kelompoknya. Begitupun harimau itu pasti bersama kelompoknya. Singa pun pasti bersama kelompoknya. Karena dengan kelompok itu dia merasa akan menjadi lebih kuat. Berkelompok itu bukan habitat manusia, itu habitat hewan, dan saling mengalahkan. Dia yang paling raja. Aku harus jadi penguasa, aku harus jadi presiden. Itu bukan manusia, itu masih nafsu, ambisi dari hewan. Ketika ada rasa di dalam diri kita yang memiliki sifat itu, maka dipastikan dia belum menjadi manusia, tapi masih ada sifat-sifat hewan, masih ada sifat-sifat binatang di dalam dirinya. Sehingga sumpah serampahnya pun binatang. Anjing lu, tolol, goblok, kampret, cebong. Ya semuanya sumpah serampahnya ya sumpah serampah binatang aja. Karena apa? Karena habitat di dalam rasa dirinya masih binatang. Karena rasa dirinya masih di nafsu hewan. Inilah nafsu sufiyah, berkuasa. Ini kejadian yang sekarang terjadi di pemilu ini. Orang-orang berada di dalam nafsu-nafsu hewan. Nah, ketika orang memiliki kesadaran yang lebih, naik ke atasnya, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsu yang lebih tenang. Sebetulnya belum jiwa yang tenang, karena di situnya juga nafsu mutmainnah. Tapi anehnya kok kenapa di kitab diartikan ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rodiki rodiyata mardiyah padulil jannah. Tapi kenapa
nafsu mutmainnah ini di terjemahannya malah jiwa-jiwa yang tenang ya, bukan jiwa, belum jiwa. Ini masih nafsu. Ya ayat Tuhan, nafsu mutmainnah, nafsu. Cuman nafsunya udah lebih tenang. Nafsunya sudah menjadi nafsu yang lebih tinggi. Ini baru disebut jelema kalau istilah Sunda. Kalau istilah Indonesia adalah orang. Tapi orang belum manusia. Orang-orangan sawah. Orang masih dimanfaatkan kadang-kadang sama orang lain gitu. Makanya hei orang beriman, hei orang-orang yang beriman. Orang itu belum tentu manusia. Tapi kalau manusia udah lebih tinggi, tapi kalau orang masih di bawahnya. Orang itu istilah jelema. Jelema itu masih jelmaan dari nafsu. Jelema, orang Sunda menyebutnya jelema. Dan bahasa Indonesia disebutnya orang. Ini udah tingkatan orang, di daya orang. Nah, daya orang ini adalah sudah lebih bijak, sudah bisa manage nafsu-nafsu benda, tumbuhan, hewan. Benda udah tercukupi, hidupnya udah tenang, punya jabatan udah enak gitu, udah tercapai semua nafsu, keinginan, ambisi nafsu ini, tiga nafsu rendah ini, dia sudah tenang, dia akhirnya bijak. Tapi kebijakannya ketika ingin dianggap bijak, masih berbuat baik, tapi baiknya masih ada rasa ingin dianggap baik. Ini sebetulnya belum menjadi manusia, dia masih di orang. Dia baik, dia benar, tapi baik dan benarnya masih ingin diakui baik dan benar. Ini masih nafsu. Tapi nafsunya sudah lebih baik, nafsu orang, nafsu jasmani. Inilah nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Nah, kemungkinan orang yang berada di nafsu mutmainnah ini akan lebih mudah kepada yang disebut jannah. Dan jannah ini adalah rohani, spiritual. Makanya spiritual berbeda dengan agama, religi. Kalau religi masih di tingkatan 4. Religi, kalau spiritual itu sudah melintas dari religi. Makanya disebut spiritual doesn't come from religion, it's come from our soul. Spiritual bukan berasal dari agama, tapi ia berasal dari jiwa. Spiritual doesn't come from religion, it's come from our soul. Jadi spiritual itu datangnya bukan dari agama, bukan dari hafalan, tapi datangnya dari jiwa. Nah, di sini sudah lepas dari yang namanya ahli kitab. Kalau di 4 daya ini pasti ada kitab. Makanya kenapa menutupi? Orang ketika merasa bahwa kitab ini adalah kebenaran dari Tuhan, kata-kata Tuhan. Ini ada yang mengklaim. Saya lucu dulu, ini pengalaman saya dulu ketika datang ke satu pesantren di Tasik. Kamu percaya kitab Al-Quran? Ya saya percaya, kan dulu saya juga kan suka ngaji, saya juga pesantren. Kata di sini. Al-Quran ini adalah kalamullah, kata-kata Allah kan? Ya, kata-kata Allah. Saya mau nanya, saya pura-pura bodoh aja. Itu kalau Al-Quran kalamullah itu artinya apa? Kata-kata Allah. Loh, berarti Allah yang ngomong kepada manusia melalui Al-Quran. Iya benar, kata Kiai. Ini saya mau nanya Pak Ustadz, kalau itu kata-kata Allah yang ngomong kepada manusia, saya ingin nanya, apa artinya ihdina sirotol mustaqim? Pak Ustadz diem, terus jawab, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah ini gimana Pak Ustadz? Saya nggak ngerti. Katanya Allah ngomong melalui Al-Quran, berarti kan kata-kata Allah, kalamullah. Allah ngomong, itu kan berarti kata-kata Allah. Nah kenapa Allah ngomongnya tunjuki kami ke jalan yang lurus? Oh berarti Allah tersesat dong Pak Ustadz kalau begitu. Sampai minta petunjuk sama manusia. Keringetan itu Pak Ustadz. Nggak bisa ngejawab. Iya juga ya. Makanya Pak Ustadz, jangan terlalu mengklaim. Siapa tahu ternyata justru Pak Ustadz belum mentuhankan Allah, belum ketemu sama Allahnya, baru tahu, nggak kenal. Masa kitab Nabi Muhammad aja nggak pernah nulis kitab kok? Baik sesudah atau sebelum dia meninggal, sebelum lahir, bahkan sesudah wafat, dia tidak pernah menulis Quran. Tidak pernah nulis kitab. Nah sekarang diklaim kitab itu sebagai kalamullah, kata-kata Allah. Ya saya cuma pengen minta penjelasan. Tuh,
Ihdina sirotol mustaqim, tunjuki kami ke jalan lurus. Masa Allah ngomong begitu sama manusia? Kan itu mah manusia, yang kata-kata manusia, bukan kata-kata Allah, kata-kata manusia yang memohon petunjuk kepada Allah. Jadi Allah nggak pernah menulis. Dari mana dan sejak kapan Allah menulis? Memangnya Allah punya tangan nulis? Itu kan tulisan manusia, dibuat sama manusia. Makanya jangan terlalu percaya sama yang ditulis. Apa yang disampaikan Rasul mungkin beda dengan apa yang dituliskan sahabatnya. Kayak gini aja, hal sepele, saya pernah membuat pertanyaan. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Wah, itu kebetulan ada murid-muridnya 2 tuh, ada ada teman-temannya. Yang satu bilang kenapa ular nggak dikasih kaki, yang satu bilang lo kalau dikasih kaki kayak kadal dong, katanya. Yang satu lagi jawab kalau dikasih kaki mana naga, rajanya ular. Pak Ustadznya sendiri gimana, katanya, kenapa ular nggak dikasih kaki? Kata Pak Ustadz, wallahu alam, sudah dari sananya lah. Itu banyak kan jawaban ahli kita tuh kayak gitu, wallahu alam, kembali kepada Allah, kebenaran hanya milik Allah. Padahal gampang sebetulnya. Kenapa ular nggak dikasih kaki, kata-kata? Karena kalau dikasih kaki pasti ngigit. Ya coba saya sendiri sama Pak Ustadz, kata-kata. Ada ular lewat, kasih kaki Pak Ustadz coba, pasti digigit lah, dipatok. Ya kan? Nah, makanya kalau ada ular jangan dikasih kaki, dikasih tangan juga digigit ya. Apalagi dikasih kepala, digigit pasti. Nah, ini artinya apa yang disampaikan Rasul zaman dulu belum tentu isinya, esensinya sama seperti apa yang dituliskan oleh sahabatnya setelah Rasul wafat. Jadi saya bukan berarti menyalahkan Al-Quran, ya silakan aja bagi mereka yang masih menyembah Quran sebagai kitab. Artinya secara tidak sadar Tuhannya itu adalah kitab, bukan Allah. Tuhannya itu kitab, bukan Allah. Makanya disebutkan ahli kitab di Qurannya sendiri, padahal lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Bukan saya loh yang mencela kitabnya. Ngapain juga saya percaya sama kitab? Kitabnya. Terus di ayatnya, bunuhlah orang-orang kafir itu. Nah, Nabi Muhammad nggak pernah mencontohkan, kenapa mencontohkan untuk membunuh? Bahkan ketika Nabi Muhammad berjalan ke masjid, terus ada Umar dan Ali lagi baca Taurat, Nabi Muhammad langsung tegas. Hei, Taurat dibuat oleh siapa? Oleh Musa katanya dulu zaman. Bukan, dia dibuat oleh manusia. Setelah nabinya wafat. Terus ada Abu Bakar lagi baca Injil, dimarahin sama Rasul. Hei, Abu Bakar, tahukah siapa yang buat Injil? Nabi Isa. Wah, bukan. Sahabat-sahabatnya Nabi Isa setelah Nabi Isa wafat. Kenapa kamu masih membaca itu? Sedangkan saya ada bersama kalian. Dimarahin itu Abu Bakar, Utsman, Ali ketika sedang baca Quran di masjid. Ketika belum ada Quran, waktu itu belum ada kitab Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Oh, ini kan buat belajar untuk referensi selanjutnya. Tapi tanpa sadar kalian bukan mentuhankan Allah, tapi mentuhankan kitab. Karena waktu itu belum ada Quran. Terus sekarang Quran dibuat, ya sama aja kitab. Ya kan? Oh, kalau percaya Quran mah bukan ahli kitab, kitabnya Yahudi dan Nasrani. Karena waktu itu belum ditulis kitab. Coba kalau waktu itu udah ada kitabnya, maka disebut juga, dimarahin juga pasti sama lu. Karena apa? Karena saya tidak sadar orang akhirnya bukan bertuhan kepada Allah, tapi bertuhan kepada kitab. Ini yang harus dipahami, ini yang harus dilawan. Yaitu melawan nafsu sendiri. Karena paling susah itu melawan nafsu loh. Kita udah cinta, pikiran kita udah merasa benar bahwa apa yang ditulis Quran itu adalah kata-kata Allah. Ini ketika ingin dilepas, itu susah. Padahal yang menghalangi rasa diri untuk bertemu dengan kekuasaan Allah itu adalah pikiran, hati, dan nafsu. Dan melepas pikiran, hati, dan nafsu itu seperti mau mati. Karena kecintaan kita udah lekat. Karena kita udah sangat cinta kepada kitab-kitab itu. Bahkan kitab itu dijadikan Tuhan. Ini lucu, seperti misalnya, itu kan Quran itu padahal petunjuk. Kitab itu petunjuk. Taruhlah saya di Sukabumi, misalnya di Cibadak, saya di Terminal Cibadak. Di situ ada petunjuk 250 km menuju Jakarta. Petunjuk. Apakah di situnya, di petunjuknya, atau di sananya Jakarta itu? Ketika saya turun di Terminal Cibadak,
Ya bukan di Cibadatnya, tapi di sana 250 km. Terus diwiridkan misalnya 250 km. Ya Allah 250 km menuju Jakarta. Ya Allah 250 km menuju Jakarta. Ya Allah 250.000 km menuju Jakarta. Ya Allah 250.000. Diulang-ulang terus, nyampe nggak ke Jakarta? Kagak nyampe. Makanya saya lucu ini. Ya Allah, Allah, 250 meter menuju Jakarta. Allah. Nah ini yang jadi pertanyaan saya. Kok Quran cuma diwiridkan? Kok Quran cuma di kata-kata? Bukan di kata-kata, kata Rasul. Diperbuat, dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim bukan diwiridkan. Diperbuat dalam kegiatan sehari-hari kita yang masalah ulas dan asik sama orang. Ada nenek-nenek jatuh dibantuin. Ada ibu lagi kesusahan, kita bantuin. Ada orang yang butuh pertolongan, kita tolong. Ya kan? Jangan berapatis kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan diucapkan, bukan diwiridkan. Kalau diwiridkan malah justru kita jadi dosa. Loh kok petunjuk 250 kilometer menuju Jakarta cuma diulang-ulang, cuma diwirid 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta. Tapi dianya tetap masih diam di Cibadak. Nyampe nggak tuh ke Jakartanya? Ya kagak. Ini nih yang jadi permasalahannya. Quran adalah petunjuk, tapi dia malah menyembah petunjuknya. Dia malah memuja petunjuknya, bahkan melapalkan jadi wirid-wirid. Quran bukan untuk diwiridkan, Quran untuk dilaksanakan, untuk diperbuat. Bahkan dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah itu bagi orang yang berkata-kata, mengucap-ucap, tapi tidak melaksanakan dalam perbuatannya. Inilah jihad melawan nafsu sendiri. Jihad yang paling besar adalah melepas keyakinan, melepas pikiran, hati, dan nafsu, dan diserahkan kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang Islam kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kepada Allah adalah berserah diri. Inna dina indallahil Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan karena semua jiwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Semoga video kali ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya untuk menonton channel video saya. Dan tetap di channel saya, subscribe, nyalakan loncengnya, dan like. Terima kasih atas dukungannya. Semoga menjadi berkah, semoga menjadi hidayah bagi saya dan bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.